Selamat datang di MA Ma'arif Kelas Keterampilan Udanawu Blitar pada jurusan Teknik dan Bisnis Sepeda Motor kelas 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fata Sodiqul Amin atau biasa dipanggil Pak Fata. Di sini mengajar mata pelajaran keterampilan jurusan Teknik dan Bisnis Sepeda Motor atau TBSM kelas 10. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari macam-macam handstool. Pada dasarnya, handstool dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama ada kunci atau spanner, yang kedua ada tang atau plier, yang ketiga ada obeng atau screwdriver, dan yang keempat ada hammer atau palu. Pada umumnya, kunci dibagi menjadi beberapa macam. Ada kunci pas, kunci ring, kunci pas ring, kunci nipple, kunci Allen, kunci Inggris, dan kunci soket. Berikut akan kami uraikan macam-macam fungsi dari kunci. Kunci pas atau open end spanner digunakan untuk melepas baut atau mur yang sudah dikendorkan dengan kunci soket atau ring. Kunci ring atau offset ring spanner digunakan untuk mengencangkan atau mengendorkan baut atau mur, terutama pada bagian-bagian yang tidak terjangkau oleh kunci soket. Selanjutnya ada kunci pas ring atau combination spanner, dapat digunakan untuk mengencangkan atau mengendorkan baut. Kunci ini merupakan gabungan dari kunci pas dan kunci ring. Berikutnya ada kunci nipple atau flare nut spanner, digunakan untuk mengencangkan atau melepas baut pada sambungan-sambungan pipa yang serupa dengan sambungan-sambungan yang digunakan pada injektor lain atau pipa rem. Berikutnya ada kunci Allen atau Allen case. Orang Jawa menyebutnya dengan kunci L. Kunci ini digunakan untuk melepas dan mengganti mur atau skrup yang tengah kepalanya berbentuk segi 6 atau Allen. Bukan dinamakan kunci L bukan karena bentuknya yang L. Berikutnya ada kunci Inggris atau adjustable atau sheathing spanner. Kunci ini digunakan pada bolt atau baut dengan ukuran tertentu atau spesial, atau hanya ketika open end, jadi tidak ada ukuran bundar atau ring. Kunci ini dinamakan kunci Inggris karena spesial, bukan karena asalnya dari Inggris. Yang terakhir ada kunci soket atau socket spanner. Kunci ini digunakan untuk melepas atau memasang baut atau mur yang sangat kuat. Jadi ketika ada mur atau baut yang ukuran kuat, disarankan untuk menggunakan kunci soket. Karena kunci ini tidak akan mengakibatkan kerusakan pada mur atau baut yang kita lepas. Peralatan atau handstool yang kedua yaitu ada tang atau plier. Macam-macamnya yaitu ada tang kombinasi, tang potong, tang cucut, tang snap ring luar dan dalam, dan ada tang buaya. Berikut akan kami uraikan satu persatu mengenai tentang tang. Yang pertama ada tang kombinasi atau combination plier, digunakan untuk berbagai macam keperluan atau bisa dikatakan tang serbaguna karena bisa digunakan untuk bermacam-macam keperluan. Yang kedua ada tang potong atau side cutting plier. Tang ini digunakan untuk melepas dan memasang cutter pin, memotong selang berdiameter kecil, pipa tembaga, baja berdiameter kecil, mengelupas isolasi dari kabel, dan lain sebagainya. Berikutnya ada tang cucut atau long nose plier. Tang ini digunakan untuk pekerjaan di ruangan-ruangan yang sempit.
misalnya untuk membengkokkan dan membentuk kabel atau lembaran besi yang lunak. Berikutnya ada tang snap ring dalam. Alat ini digunakan untuk melepaskan atau memasang internal circlip atau ring yang biasanya digunakan untuk menahan beberapa jet gen di dalam piston. Berikutnya ada tang snap ring luar yang biasanya digunakan untuk melepaskan atau memasang eksternal circlip seperti yang akan digunakan untuk menahan bearing atau shaft. Yang terakhir ada tang buaya atau locking pliers. Kita menyebut ini dengan tang buaya karena mulut tang ini seperti mulut buaya. Tang ini digunakan untuk mengunci dan menahan komponen yang akan dilas atau diruncingkan ataupun mau dipotong. Hand tool yang ketiga ada obeng atau screwdriver. Macam-macam obeng yaitu ada obeng plus, obeng mince, dan obeng ketok. Berikut akan kami uraikan macam-macam obeng. Yang pertama ada obeng plus atau Phillips screwdriver. Sesuai dengan namanya, plus, yaitu obeng ini digunakan untuk mengencangkan atau melepas skrup yang berbentuk plus. Yang kedua ada obeng mince atau slot screwdriver, yaitu digunakan untuk membuka atau mengencangkan skrup yang berbentuk mince. Yang ketiga ada obeng ketok atau impact driver. Kita mengenalnya juga dengan sebutan obeng pukul. Karena dalam menggunakan obeng ini, kita harus memukul atau mengetok pada obeng ini. Obeng ini digunakan untuk mengencangkan atau melepaskan skrup yang ukurannya terlalu kencang. Hand tool yang keempat yaitu palu atau hammer. Macam-macam palu yaitu ada palu konde, palu kuningan, palu plastik, dan palu karet. Berikut akan kami uraikan satu persatu macam-macam palu. Yang pertama ada palu konde atau ball peen hammer. Palu ini digunakan untuk membulatkan paku keling, membentuk logam, memukul pahat, serta fungsi-fungsi yang lainnya yang sejenis. Yang kedua ada palu kuningan atau brass hammer. Palu ini digunakan untuk pemukulan yang berkekuatan sedang dan mencegah agar tidak rusak komponen-komponen yang akan kita pukul. Yang ketiga ada palu plastik. Karena berbahan dasar plastik, palu ini digunakan untuk memukul dengan pukulan yang ringan, supaya benda yang kita pukul tidak mengakibatkan kerusakan. Dan yang terakhir ada palu karet atau rubber mallet. Bagian kepala dari palu yang terbuat dari karet yang keras, palu ini sangat cocok digunakan untuk pemasangan ban dan lain sebagainya. Demikian pembelajaran pada pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.